بسم الله الرحمن الرحيم يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون والله عليم بذات الصدور. Sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam hadisnya, la yashkurullah man la yashkurun nas. Tidaklah seseorang itu dikatakan bersyukur kepada Allah siapa yang tidak bersyukur kepada manusia. Oleh karena itu kami ingin haturkan terima kasih jazakallahu khairan kepada Ustadz Ahmad dan juga kepada DKM yang telah memberikan kepada kami kesempatan untuk menyampaikan kajian di malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang beliau lakukan mendapatkan kemuliaan dan keutamaan yang dikhabarkan oleh Nabi SAW, man dala ala khairin falau ajru fa'ilih. Barang siapa yang seseorang menunjuki sebuah jalan kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala dari orang-orang yang mengikuti kebaikan tersebut. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin dan hadirat, di malam hari ini kita akan membahas sebuah tema yang cukup sederhana. Salah satu pelajaran awal ya kepada muslim dan muslimat yang berketerkaitan dengan agama mereka. Karena segala kebaikan yang dilakukan oleh seorang hamba, sebanyak apapun kebaikan itu, sebesar apapun kebaikan yang dia kumpulkan, tetapi kalau seandainya dia salah dan keliru atau tidak ada pondasi yang kokoh berpijak amalannya tersebut, maka tidak akan bermanfaat sama sekali. Orang-orang Syiah Rafidhah, kalau seandainya kita bertanya kepada mereka, apakah kamu cinta kepada Rasulullah? Dia pasti akan menjawab, kami cinta dengan Rasulullah. Apakah engkau mengucapkan asyhadu anna Muhammad Rasulullah? Ya nggak perlu ditanya, kami mengucapkan asyhadu anna Muhammad Rasulullah, tidak. Adzannya kami mengucapkan asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Kan begitu? Akan tetapi ucapan orang-orang Syiah terhadap dua kalimat syahadat la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah tidak bermanfaat sekali buat mereka. Iya, karena apa? Karena ada konsekuensi yang mereka tidak jalani di dalam mereka mengucapkan dua kalimat syahadat tersebut. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sebuah ayat di dalam Al-Qur'anul Karim. Bahkan Allah menyebutkan di awal ayat, yaitu surat Al-Munafiqun. Idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la Rasulullah. Ketika orang-orang munafik mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka berkata nashhadu. Jadi kalau kita belajar bahasa Arab itu ada yang namanya taukid, penekanan yang sifatnya lafzi dan sifatnya maknawi. Baik. Jadi kata mereka nashhadu, kami mempersaksikan innaka. Inna dalam bahasa Arab itu huruf taukid. Ya, la Rasulullah. Lam ini juga huruf taukid. Jadi kalau kita artikan, ketika orang-orang munafikin mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mereka berkata, sesungguhnya kami benar-benar mempersaksikan bahwasanya engkau adalah Rasulnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, mereka bersumpah, mereka mendatangkan penekanan
dan mereka meyakini dengan lisan mereka bahwa Nabi Muhammad sebagai Rasulnya Allah. Apakah bermanfaat? Tidak bermanfaat sama sekali. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengatakan innal munafiqina fi darki asfali minan nar. Bahwasanya orang-orang munafik itu berada di keraknya neraka, kata Allah Subhanahu wa taala. Iya, tapi itu kan munafik. Kami kan bukan munafik. Baik. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan ketika Allah memuliakan Rasulullah, diberikan haud. Kemudian Nabi mengetahui ada di antara, atau Rasulullah mengetahui tanda-tanda dari umatnya beliau. Sehingga karena itu diketahui oleh Rasulullah sebagai umatnya Rasulullah, yaitu umat Islam, ya, diberikan izin untuk minum dari haudnya beliau. Tetapi kemudian Allah Subhanahu wa taala melarang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan izin mereka untuk minum haud. Kemudian Allah berkata kepada Rasulnya, innaka la tadri ma ahdathu ba'dak. Sesungguhnya engkau ya Muhammad tidak mengetahui apa yang terjadi setelah meninggalnya engkau. Mereka muslim. Mereka mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Mereka salat seperti kita salat. Mereka berpuasa seperti kita berpuasa. Dan mungkin mereka juga siap berkorban. Mereka siap menumpahkan darah mereka kalau ada orang yang mencela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi bersama dengan itu Allah tidak memberikan izin kepada mereka minum dari haudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, di sini berarti para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, pengucapan seseorang kepada asyhadu anna Muhammadar Rasulullah itu ada konsekuensi yang harus dia ketahui. Tidak cukup seseorang menempel nama Nabi di rumahnya. Tidak cukup seseorang dia berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehari sekian kali. Tidak cukup dia mengenang kehidupan Nabi setahun sekali. Tidak cukup. Ada hal-hal kewajiban yang perlu diketahui oleh setiap muslim dan setiap muslimah dari ucapan asyhadu anna Muhammad Rasulullah, dan inilah yang ingin kita bahas di malam hari ini. Dan saya yakin pembahasan ini sudah cukup sering antum dengar. Ya, bukan satu kali, mungkin sudah berkali-kali, tetapi kajian kita di malam hari ini adalah sebagai bentuk murojaah. Ya, boleh ya. Kalau saya tanya satu-satu nggak ada masalah kan? Nggak perlu khawatir. Rasulullah sering bertanya kepada sahabatnya. Ya, kemudian sahabatnya nggak bisa jawab, biasa. Kalau sahabat saja yang muridnya Rasulullah ditanya sama Nabi, mereka bisa jawab terkadang dan bisa terkadang tidak bisa jawab, biasa kan? Jangan nanti wah ditanda nih, wah hati-hati mau Ustadz nih, jangan ngaji lagi sama dia, ditanya-tanya kita di majelis. Jadi ada metode yang itu digunakan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Beliau dengan metode bertanya kepada sahabatnya, kamu tahu nggak ini? Kamu tahu nggak ini? Kamu tahu nggak ini? Kenapa ditanya oleh Rasulullah? Metode seperti ini terkadang akan membuat seorang itu lengket. Tapi kalau seandainya saya mengatakan bahwasannya syahadah Muhammad Rasulullah ada konsekuensi dalamnya 1, 2, 3, dan 4, mungkin akan cepat hilang. Tetapi ketika kita gunakan dengan metode tanya jawab, ya, sebagaimana Jibril alaihissalam bertanya kepada Rasulullah, maka itu insya Allah akan lebih lengket di kepala kita. Apalagi yang ditanya kita misalnya, kemudian nggak bisa jawab, wah itu sampai kapanpun kita ingat jawabannya. Taib, kita mulai ya, nggak masalah ya. Taib, para ulama ketika mereka menjelaskan asyhadu anna Muhammad Rasulullah, maka di dalamnya ada 4 kewajiban yang perlu diketahui dan diamalkan oleh setiap muslim dan setiap muslimah. Saya cuma tanya satu saja dari 4 hal tersebut. Kita dari kecil mendengar muadzin mengumandangkan azan, ya asyhadu anna Muhammadur Rasulullah, kan begitu? Iya, dan kita juga insya Allah adalah orang-orang yang mencintai Rasulullah. Bahkan kita umumkan saya ini adalah pengikut sunnah Nabi. Iya, nah kita ingin buktikan ini. Ya, saya nggak bertanya hal yang berat tahun berapa terjadi perang Khandaq.
Siapa yang pimpin perang Khandaq? Saya nggak bertanya ya Fathul Mekah terjadi tahun berapa, siapa yang diutus oleh Rasulullah dan siapa memimpin pasukan perang lain sebagainya. Jadi saya bertanya hal-hal yang sifatnya dasar. Saya yakin ya kalau seandainya nanti saya jawab, oh iya lupa, saya tahu itu. Ada yang ingat nggak? Satu saja. Ada 4 hal disebutkan oleh para ulama tentang makna asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Jadi kalau kita saya murojaah dulu dalam bab la ilaha illallah. La ilaha illallah itu kan di dalamnya ada 2 rukun, nafi dan itsbat. Ya, nafi adalah menafikan sesembahan yang disembah selain Allah, dan yang kedua adalah itsbat, menetapkan sesembahan yang hak adalah apa? Hanya Allah Subhanahu wa taala. Itu dalam pembahasan la ilaha illallah. Nah sekarang kita masuk kepada pembahasan asyhadu anna Muhammadur Rasulullah yang akan sah Islam seseorang ketika dia mengucapkan kalimat ini. Nah saya ingin bertanya kembali, di antara 4 hal yang disebutkan oleh para ulama satu saja. Ada yang ingat nggak? Apa? Ta'atuhu fima amar. Mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa yang diperintahkan oleh beliau. Saya sebutkan dulu 4 hal dan insyaallah kita akan jelaskan satu persatu. Yang pertama, makna daripada asyhadu anna Muhammadur Rasulullah adalah tasdiqun, membenarkan seluruh apa yang dikhabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, mentaati apa yang diperintahkan oleh beliau. Yang ketiga, menjauhi apa yang dilarang oleh beliau. Yang keempat, kita tidak beribadah kecuali dengan syariat yang telah diutus dengannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya ulangi kembali, makna asyhadu anna Muhammadur Rasulullah itu ya pada 4 hal. Yang pertama, kita membenarkan seluruh apa yang dikhabarkan oleh Rasulullah. Yang kedua, kita mentaati apa yang diperintahkan oleh Nabi. Yang ketiga, kita menjauhi apa yang dilarang oleh Rasulullah. Yang keempat, kita tidak beribadah kepada Allah kecuali dengan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bahas poin yang pertama, tasdiqun fima akhbar. Kita membenarkan seluruh apa yang dikhabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita ketahui khabar yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah khabar yang menceritakan tentang kejadian-kejadian masa lalu atau kejadian-kejadian yang akan terjadi di masa yang akan datang? Ya, dari kubur, dari hari kebangkitan, dari surga, dari neraka. Maka semuanya itu wajib untuk kita imani, apakah itu masuk akal kita ataukah tidak masuk akal kita. Apakah itu merugikan bisnisnya kita ataukah tidak merugikan bisnisnya kita. Selama itu datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka wajib bagi kita semuanya untuk mengimani. Ya, nah siapa saja yang seseorang ragu dari pengkhabaran yang datang dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, satu saja, 99% dia yakin seluruh apa yang dikhabarkan oleh Nabi, satu saja tidak yakin apa yang dikhabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia tidak dianggap sebagai seorang muslim. Maka di sana para hadirin dan hadirat perlu kita ketahui ada perbedaan dalam pembahasan al-akhbar dengan pembahasan ibadah ataukah amalan. Di dalam masalah amalan, ya kita kenal kaidah disebutkan oleh para ulama, al-yaqin la yazul bisyak. Sebuah keyakinan itu tidak bisa dihilangkan dengan keraguan. Kan seperti itu. Misalnya ada seseorang yang dia sudah berwudu, kemudian tiba-tiba dia datang keraguan. Saya tadi kentut atau enggak ya? Saya tadi sudah batal atau belum?
maka keraguan yang ada pada diri kita tadi tidak memberikan pengaruh sama sekali dengan keyakinan kita di atas wudu tadi. Baik, itu dalam bab apa? Ibadah. Tetapi dalam bab akhbar ya tidak dibangun kaidah ini. Iya, saya yakin kalau seandainya Rasulullah SAW nanti beliau akan memberikan syafaat kepada kita. Ya, saya yakin, tapi ada keraguan sedikit buat saya. Ya, mungkin nggak ya beliau memberikan syafaat buat kita? Baik, maka orang yang seperti ini kafir, dia tidak dianggap sebagai seorang muslim. Karena ini mimbabil akhbar. Dalam bab akhbar tidak boleh seseorang ragu sedikit pun. Rasulullah SAW mengkhabarkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu ada. Allah adalah zat yang kita ibadahi. Saya yakin 99% bahwasanya ada Allah. Tapi ada sedikit keraguan dalam hati saya tentang pengkhabaran adanya Allah. Maka dia kafir, tidak dianggap sebagai seorang muslim. Afillahi syakkun fatiris samawati wal ard. Apakah kamu ragu kepada Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi? Ya, jadi ini dua pembahasan yang berbeda. Bab al-akhbar dengan bab ibadah. Kalau bab ibadah, betul, sebuah keyakinan, sebuah keraguan itu sebuah keyakinan tidak bisa dihilangkan dengan keraguan yang datang. Tapi dalam babul akhbar sedikit saja Anda ragu apa yang datang dari Allah dan Rasulnya, apakah tentang perkara-perkara gaib, iya, tentang surga dan neraka, ataukah perkara-perkara yang masa lalu diceritakan oleh Nabi yang itu sahih dari Rasulullah SAW dan kita tidak mempercayainya, maka ini bisa menggugurkan keimanan kita. Ya, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, kenapa beliau dilakabi sebagai As-Siddiq? Iya, bahkan disebutkan kalau seandainya iman seluruh manusia di muka bumi ini ditimbang dengan imannya Abu Bakar As-Siddiq, selain dari para nabi dan rasul, maka iman Abu Bakar As-Siddiq lebih berat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa beliau dilakabi sebagai Siddiqul Akbar? Ketika orang-orang musyrikin di Mekah pada waktu itu menentang ajaran Nabi Muhammad SAW. Ya. Dan tekanan itu semakin kuat setelah meninggalnya Abu Talib, pamannya Rasulullah. Dan semakin membuat sedih Nabi Muhammad SAW, istri beliau Khadijah, tempat beliau curhat, juga meninggal pada waktu itu. Ya, di tengah tekanan demi tekanan yang diterima oleh muslimin pada waktu itu, tiba-tiba datang khabar Rasulullah SAW diangkat ke langit ketujuh untuk mengambil perintah sholat dalam satu malam. Para hadirin, di tahun 2023 ada orang yang tadi sore kita ketemu dia di sini di Cinere sini. Kemudian diceritakan sama kita, saya tadi malam ke Amerika. Ya, dan subuh sudah salat lagi di masjid kita ini. Antum percaya enggak? Percaya atau enggak? Enggak percaya kan? Enggak mungkin. Padahal kita punya ya kendaraan yang super cepat. Ya, tetapi di tahun 2023 tidak mungkin seseorang melakukan perjalanan ke Amerika yang maghrib dia ke Amerika, subuh sudah di Indonesia, nggak mungkin. Dan tentunya lebih tidak mungkin lagi kalau seandainya ada orang mengkhabarkan dia pergi ke langit ketujuh dalam keadaan ya teknologi yang sudah super canggih hari ini. Iya, jadi butuh keimanan ketika Rasulullah SAW mengkhabarkan dan menginformasikan beliau pergi ke langit ketujuh dan sebelumnya beliau dibawa ke Baitul Maqdis. Itu viral berita pada waktu itu. Sampai-sampai orang-orang yang mereka baru beriman, yang masih ragu dengan keislamannya, akhirnya mereka murtad dari agama Allah. Jadi ini bukan masalah kecil ini. Ini bukan masalah sepele. Allah Subhanahu wa taala ingin menyaring umatnya, ingin menyaring hamba-hambanya. Siapa di antara mereka yang jujur dengan keimanan dan siapa di antara mereka yang bohong dengan keimanan. Terbukti ada orang yang murtad pada waktu itu dengan pengkhabaran tersebut. Kemudian datang seorang Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Beliau hanya berkata, "Apakah engkau mendengar ini dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?"
Kalau seandainya beliau enggak mendengar langsung dari mulutnya Rasulullah, beliau hanya berkata, apakah engkau mendengar ini dari Rasulullah? Kalau seandainya engkau mendengar ini dari mulut Rasulullah SAW, yang lebih jauh dari itu saya akan percaya. Kalau seandainya itu keluar dari mulut Rasulullah, ya saya juga seperti itu. Saya juga yakin Rasulullah diangkat ke langit ke-7, di Isra dan di-Mi'rajkan oleh Allah. Saya yakin. Iya, tetapi keyakinan kita para hadirin bukan hanya pada bab ini saja. Keyakinan kita bukan hanya pada Isra dan Mi'raj saja. Karena memang itu sesuatu yang telah disepakati oleh seluruh muslimin. Akan tetapi dalam bab-bab lain yang dikhabarkan oleh Nabi SAW, yang mungkin hari ini kita masih melakukan transaksi dengan cara yang haram. Kita masih bekerja di tempat yang haram. Kita masih bekerja di tempat yang syubhat. Kita masih bekerja di tempat yang tidak dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita yakin apa yang dikhabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man taraka lillahi syai'an 'awadallahu khairan minhu." Barang siapa yang seseorang meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah akan ganti yang lebih baik. Ini kan khabar datang dari Nabi. Dan Isra dan Mi'raj juga khabar yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Nah, sekarang kita tidak membahas tentang Isra dan Mi'rajnya. Kita membahas adalah satu sudut ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yakin enggak kita kalau seandainya kita meninggalkan sesuatu perkara yang haram karena Allah, pasti Allah akan ganti yang lebih baik. Tetapi di pikiran kita, di hati kita berkata, kalau saya nggak bekerja di tempat ini, apa yang mau saya makan istri saya? Apa yang harus saya kasih? Apa yang harus saya kasih untuk anak-anak saya? Bagaimana saya sewa rumah saya? Bagaimana saya bayar cicilan saya? Bagaimana saya harus ini dan itu? Beraneka ragam alasan. Kalau seandainya perkara yang kecil ini saja kita tidak yakin dengan ucapan Nabi SAW, apakah kalau seandainya kita hidup di zaman Nabi Muhammad SAW, kita akan beriman kepada Rasul ketika dikhabarkan beliau di Isra di-Mi'rajkan oleh Allah. Jadi para hadirin, konsekuensinya berat. Bukan hanya sekedar asyhadu anna Muhammad Rasul, sudah selesai. Bukan hanya Allahumma sholli Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Tetapi sejauh mana iman kita, keberanian kita, kejujuran kita, mendengar khabar yang datang dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal masalah rezeki adalah masalah yang paling ringan dibandingkan hal yang lainnya. Saya ingin tanya sama antum semuanya. Mana yang lebih pasti, matinya kita atau rezeki untuk kita? Mana lebih pasti? Yang sebelah kiri, mati atau rezeki? Mati ya, sepakat. Yang tengah? Mati udah pasti ya. Kanan? Rezeki. Ya, apa dalilnya? Taib labas, jazakallah khairan. Naam. Allah memastikan dulu kepada kita rezeki. Baru setelahnya Allah memastikan kepada kita kematian. Kalau seandainya antum yakin saya pasti mati, ketahuilah keyakinan rezeki itu lebih pasti daripada kematian. Kenapa saya katakan demikian? Rasulullah SAW mengatakan seseorang hamba tidak akan pernah dimatikan oleh Allah sampai semua rezeki yang Allah takdirkan kepadanya telah dia nikmati. Baru kita akan mati. Tapi kalau rezeki kita belum habis, digulung dengan tsunami, masih hidup. Ya, ketika terjadi tsunami di Aceh, antum juga mungkin dengar, digulung sama air itu. Kiloan meter di bawah sama air, masih hidup sampai hari ini. Ada orang tinggal di Jakarta, merantau di Jakarta, 1 hari sebelum tsunami pulang ke kampung, meninggal dia besok. Kenapa? Karena rezekinya sudah habis. Yang tadi digulung sama tsunami, rezekinya belum habis, makanya gak bakal mati. Walaupun penyakit kankernya sudah stadium 4, yang jaga yang sakit tadi terkadang lebih dulu mati daripada yang sakit tadi. Kenapa? Karena rezeki sudah selesai. Iya. Nah,
kemudian kita kembali dengan apa yang saya sebutkan tadi. Rasulullah mengatakan man taraka lillahi syai'an awadallahu khairan minhu. Sejauh mana keyakinan kita dengan hadis Rasul ini sallallahu alaihi wasallam, sejauh mana? Ya, makanya saya katakan tadi bukan hanya sekedar omongan. Kalau omongan Rasulullah, engkau adalah orang yang paling kucintai. Munafikin juga telah berkata dengan ucapan yang sama. Orang Syiah juga telah mengucapkan ucapan yang sama. Tetapi bentuk praktek kita, kepercayaan kita, keyakinan kita, apa yang dikhabarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu yang paling terpenting. Para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Makanya para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak ada satupun di antara mereka yang ragu. Apapun keputusan yang telah diputuskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada di antara mereka tapi begini, tapi begitu, tidak ada. Ketika para sahabat Rasulullah berperang bersama Nabi dan merebut kota Mekah, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhasil memenangkan kota Mekah pada waktu itu dan berhasil pula mengumpulkan harta rampasan perang yang sangat banyak. Kemudian Rasulullah membagi harta rampasan perang tersebut kepada orang-orang yang baru masuk Islam. Kemudian orang-orang yang mereka berjuang dengan Rasulullah dari nol dan mereka juga butuh dengan harta itu. Iya, mereka juga butuh dengan rampasan perang tadi. Dan mereka bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apakah ada bagian dari kami dari harta rampasan perang itu ya Rasulullah? Dalam keadaan mereka butuh, para hadirin. Ini bukan cari lebih, mereka butuh, mereka fakir. Ya. Kemudian Nabi SAW berkata kepada mereka, maukah aku tunjukkan kepada kalian yang lebih baik daripada itu semuanya? Kembalinya aku bersama kalian ke kota Madinah, itu lebih baik buat kalian. Kemudian para sahabat Rasulullah sangat bergembira. Mereka mendengar omongan Rasulullah dalam keadaan mereka nggak dapat apapun dari harta tadi, tetapi itu sesuatu yang menyenangkan hati mereka karena isu Rasulullah tidak akan kembali ke kota Madinah karena Mekah telah berhasil direbut oleh Rasulullah dan kaum muslimin pada waktu itu. Tetapi mereka terima dengan lapang dada. Tidak ada sedikit pun keraguan apa yang diputuskan oleh Nabi itulah yang terbaik untuk dunia dan akhirat mereka. Para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, ini kita jadikan sebagai tamparan untuk kita. Saya hanya menyebutkan satu contoh. Dan kita hisap diri kita sejauh mana keyakinan kita dari ucapan Nabi SAW di dalam kita mempraktekkan itu dalam kehidupan kita. Karena terkadang kita menerima ucapan Rasulullah SAW ketika ucapan Nabi tidak ada yang mengusik hobinya kita, tidak ada yang mengusik pekerjaan kita, tidak ada yang mengusik dari penghasilannya kita, tidak ada yang mengusik dari kesenangan kita. Tapi kalau seandainya ada ucapan-ucapan Rasulullah, perintah Nabi, larangan Nabi yang mengusik dari kebahagiaan kita, mengusik bisnisnya kita, mengusik daripada penghasilannya kita, disitulah kita lihat jujur atau tidak kita beriman kepada Nabi SAW. Atau kita akan mencari beraneka ragam alasan untuk tidak tunduk dan patuh dengan apa yang telah beliau sampaikan. Yang kedua, para hadirin, mentaati apa yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Ketika para ulama usul fikih menerangkan dan menjelaskan bahwasanya setiap perintah yang datang dari Rasulullah SAW itu sifatnya harus faurian, harus segera dilaksanakan. Dan perintah itu sifatnya adalah al-istimrar. Jadi kalau kita belajar usul, saya ulangi kembali, mereka para ulama mengatakan al-almar yaqtadil wujub. Perintah itu menunjukkan kewajibannya. Dan tidak hanya itu, perintah itu menunjukkan disegerakan. Dan tidak hanya menunjukkan disegerakan, perintah itu menunjukkan ya istimror, terus menerus. Misalnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk sholat.
Rasul memerintahkan kita untuk sholat, maka sholat itu hukumnya apa? Wajib. Yang kedua harus disegerakan. Yang ketiga harus terus menerus dilakukan sholat tadi, ibadah tadi. Kecuali datang dalil yang menyebutkan bahwasannya ibadah itu cukup sekali. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berhaji, ya, kemudian datang dalil dari Nabi SAW bahwasanya haji itu cukup sekali saja. Nah, kalau seandainya tidak datang qarinah yang memalingkan perintah itu terus menerus, ya, kepada sekali atau dua kali, maka dihukumi secara terus menerus. Misalnya Rasulullah SAW berkurban dan beliau memerintahkan kita berkurban, berarti hukumnya apa? Setiap tahun datang waktu untuk berkurban, maka kita berkurban. Itu namanya perintah yang disebut dengan kewajiban. Nah, kita lihat bagaimana para sahabat Rasulullah SAW mempraktekkan perintahnya Rasulullah SAW. Dalam keadaan itu sesuatu yang paling mereka senang, yang paling mereka gandrungi, yang paling mereka suka. Apa itu? Khamar. Iya. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala menurunkan tentang ayat haramnya khamar 4 tahap Allah turunkan. Karena ini memang sesuatu yang paling digandrungi, disukai oleh orang-orang pada waktu itu. Yang sangat istimewanya para hadirin, ketika Anas bin Malik radhiyallahu taala menceritakan minuman keras sudah disiapkan pada waktu itu, sudah disiapkan. Taib. Dan kemudian datang sahabat mengkhabarkan bahwasannya Allah telah mengharamkan minuman keras. Ada nggak di antara mereka yang mentakwil sana, mentakwil sini? Kamu kalau beragama jangan terlalu tekstual. Ya, dalil itu perlu dilihat sisi kanannya, sisi kirinya, sisi depannya, sisi belakangnya, sisi kondisi masyarakatnya, dilihat di sisi zamannya. Gak ada sahabat demikian. Gak ada di antara mereka mengatakan Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai perbuatan mubazir, karena mubazir itu perbuatan syaitan. Jadi maksud daripada ayat, kalau memang seandainya minuman keras itu belum kamu beli, ya sudah, stop sekarang, jangan kamu minum lagi. Tetapi kalau minuman keras sudah terbeli, Allah nggak mencintai perbuatan mubazir, ya sudah, habiskan dulu. Nggak ada. Itu orang-orang hari ini model beragamanya seperti itu. Takwilnya terlalu macam-macam. Intinya sebenarnya mereka tidak mau menjalankan perintah Allah, tidak mau menjalankan perintah Rasul. Allah kan maha pengasih, Allah kan maha penyayang. Allah tahu kita cari uang, cari rezeki untuk anak dan istri kita. Ya Allah kan maafkanlah kalau kita nggak sholat kadang-kadang. Ya, Allah Maha Pengasih. Jadi kalau seandainya memang Allah Maha Penyayang dan apa yang kita lakukan adalah ibadah, walaupun riba-riba sedikit, Allah akan ampuni kita. Itu modelnya kita. Tapi para sahabat Rasulullah SAW ketika mereka mendengar Allah Subhanahu wa taala mengharamkan khamar, di detik itu mereka menghancurkan semua kedai minuman keras. Sampai-sampai kota Madinah pada waktu itu pasarnya dibanjiri dengan khamar. Ya, karena mereka yakin perintah Allah, perintah Rasul adalah kunci kesuksesan. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Barang siapa yang seseorang taat kepada Allah dan taat kepada Rasul, maka dia akan mendapatkan kemenangan yang besar. Dan begitu juga nabi-nabi yang terdahulu. Para hadirin dan hadirat diuji dan dicoba oleh Allah Subhanahu wa taala dengan perintah yang perintah itu terkadang enggak masuk akal, enggak masuk logika. Tapi karena itu perintah Allah, sami'na wa ata'na. Ketika Allah memerintahkan Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menyembelih satu-satunya anak yang beliau miliki pada waktu itu sebelum datang ya Nabi Ishak, yang beliau menunggu dan menanti sampai-sampai umur beliau pada waktu itu sudah 90-an tahun. Di tengah kebahagiaan Nabi Ibrahim diuji oleh Allah untuk menyembelih anak yang beliau punya. Ya bunai ini arafil manam anni adzbahuka fandur madza tara. Wahai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpiku aku menyembelih engkau, bagaimana menurut engkau wahai anakku?
Kata anak yang dididik di atas taat kepada Allah, if'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai bapakku, lakukanlah apa yang Allah perintahkan kepada engkau dan engkau akan mendapatkan aku termasuk dari orang-orang yang bersabar. Iya. Pandangan, tafsiran orang-orang hari ini ya, Nabi Ibrahim itu jumud. Nabi Ibrahim itu terlalu tekstual. Nabi Ibrahim gak ngerti melihat keadaan, bagaimana ayat itu bisa difahami. Kan dilakopi sebagai orang-orang yang bodoh kan. Ketika kita kembali kepada zahir Al-Quran, kita kembali kepada zahirnya hadis, kita berusaha untuk mempraktekkan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Kalau seandainya mau mentakwil, Nabi Ibrahim lebih pinter daripada mentakwil dibandingkan kita. Oh, maksudnya Allah menyembelih anak saya ini itu bukan menyembelih anak. Gak mungkin lah Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang memerintahkan untuk menyembelih manusia. Terlalu kejam. Maksudnya adalah saya harus menyembelih waktu saya sehingga waktu saya itu lebih fokus ngurus anak-anak saya. Itu maksudnya. Atau maksudnya di situ ya sembelihlah anak, maksudnya adalah peliharaan anakmu, kambingnya, sapinya, itu disuruh sembelih, bukan disuruh sembelih manusianya. Ini nggak logis, ini nggak masuk akal, ini jumud, ini kebodohan, ini tekstual. Oh tidak. Nabi Ibrahim alaihissalam langsung beliau menidurkan anaknya. Si anak memandang bapaknya dan si bapak melihat anaknya. Dan ketika beliau akan menyembelih anaknya, Nabi Ismail berkata, wahai ayahku, ikat aku kuat-kuat, wahai ayahku, ikat aku kuat-kuat supaya aku tidak melawan, aku khawatir engkau tidak akan menjalankan perintah Allah. Dan jauhkan pakaianmu dari darahku, supaya ibuku tidak tahu kalau aku sedang menyembelih aku, sehingga engkau telah menyembelih aku. Subhanallah. Ketika beliau akan melewati pedang atau pisau di leher Nabi Allah Ismail, tiba-tiba Allah mendatangkan malaikat membawa seekor kibas. Allah menyebutkan dalam Al-Quran, inna hadha lahuwal bala'ul mubin. Ini adalah bala yang sangat besar yang Allah berikan kepada Nabi Allah Ibrahim. Ini bukan ujian yang kecil para hadirin, ujian yang berat. Menyembelih anak sendiri ini hal yang berat. Tapi itu perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikianlah kejujuran mereka beriman kepada Allah. Demikian pula kejujuran para sahabat beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apapun yang diperintahkan oleh Nabi, mereka tidak akan pernah mengubahnya sama sekali. Terlebih sahabat-sahabat seperti Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Ketika meninggal Nabi Muhammad SAW, para hadirin, tidak ada musibah yang paling besar yang pernah terjadi di muka bumi ini lebih besar daripada hari meninggal Nabi Muhammad SAW. Sampai-sampai Anas bin Malik mengatakan, aku melihat kota Madinah itu seperti kegelapan hari meninggalnya Rasulullah. Sekali Umar bin Khattab yang biasanya kuat, beliau berkata, siapa yang mengatakan Muhammad telah meninggal, aku sembelih kepalanya. Fitnah yang begitu dahsyat, fitnah yang begitu besar. Di Yaman sudah ada seorang laki-laki bernama Aswad al-Insi mengaku dirinya sebagai nabi. Orang-orang yang munafikin, orang-orang yang memiliki kenifakan mulai menampakkan kenifakannya. Orang-orang yang lemah imannya sudah mulai menampakkan apa? Kekufurannya. Sehingga datang sebagian sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjumpai Abu Bakar As-Siddiq, ya Abu Bakar, kembalikan pasukan Usama bin Zaid ke kota Madinah, karena kota ini dalam keadaan tidak baik-baik setelah meninggal Rasulullah, ya, agar bisa menambah pasukan dan bisa memberikan keamanan ke kota ini. Apa jawaban Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu berkata, aku tidak akan pernah membatalkan keputusan yang telah diputuskan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apapun yang terjadi di kota ini. Walaupun
istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan kemudaratan, aku tidak akan mengembalikan ke pasukan yang telah diutus oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kesabaran Abu Bakar As-Siddiq, kekokohan beliau di dalam menjalankan sunnah Rasulullah. Ya, Allah mendatangkan kemenangan walaupun melalui ujian yang berat. Ya, Madinah berhasil ditenangkan oleh Abu Bakar As-Siddiq ba'dallah, dan Usamah bin Zaid pada waktu itu berhasil merebut ya negeri ya Persia pada waktu itu. Persia itu di zaman sekarang itu Amerika atau Uni Sovietnya, berhasil direbut oleh Usamah bin Zaid yang umurnya masih 18 tahun. Subhanallah, keberkahan, kemenangan, kesuksesan ketika mereka patuh dengan perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Azan Ustaz. Salat dulu nanti sambung. Oh, azan dulu. Oh, baik. Barakallahu fiik. Jazakallahu khairan. ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان رجيم إلا من استرق السمع فاتبعه شهاب مبين. Sallallahu alaihi wasallam, apa yang diperintahkan oleh beliau. Kemudian poin yang ketiga adalah menjauhi segala apa yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita, dan Allah lah yang lebih tahu apa yang baik dan jelek untuk kita. Dan setiap kejelekan yang kita jalani, walaupun kita mendapatkan manfaat, ketahuilah bahwasannya itu manfaat yang semu, manfaat yang hanya menipu, yang dia akan memberikan kerugian yang besar untuk kita di dunia dan di akhirat, cepat atau lambat. Ini sebuah hal yang harus kita yakini dalam diri kita, dan sejarah telah membuktikan para hadirin dan hadirat, ketika ada orang-orang yang mereka berusaha untuk melanggar dari perintah Rasul atau melakukan apa yang dilarang oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, disitulah Allah akan memberikan kehinaan kepada mereka. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di tengah-tengah mereka ketika perang Uhud, yang kita semua tahu tentang sejarah perang ini. Namun kadang-kadang kita suka lupa dampak efek dari perang Uhud dalam kehidupan kita sehari-hari ketika kita melakukan apa yang dilarang oleh Nabi Muhammad SAW. Dan untuk pengingat, dan tentunya banyak pelajaran yang bisa kita petik dari kejadian-kejadian itu. Ya, Rasulullah SAW mengingatkan sahabat yang jumlah mereka pada waktu itu ada 50 orang. Rasulullah katakan sama mereka, jangan pernah kalian turun dari bukit ini sampai datang utusan aku mengkhabarkan kepada kalian. Taib. Khalid bin Walid, Khalid bin Walid, begitu juga tokoh-tokoh musyrikin. Ketika mereka ingin menyerang Rasulullah SAW dari arah Bukit Ruma, mereka tidak mampu menembusnya karena ada pasukan memanah di atas bukit tadi. Dan ketika mereka sudah dipukul mundur, ya Rasulullah SAW membagi harta rampasan perang, ya di bawah bukit tadi, sehingga sebagian para sahabat Rasulullah mereka beristihad, bukan mereka sengaja untuk melanggar apa yang diperintahkan oleh Nabi SAW. Tidak ada tujuan sama sekali mereka untuk apa? Bermaksiat kepada Rasulullah. Mereka beristihad. Ya, musuh sudah lari. Rasulullah sudah membagi harta rampasan perang. Jadi maksudnya perintah Nabi itu
Kalian jangan pernah turun sampai datang utusan kepadaku, apakah utusan beliau sendiri ataukah hal-hal yang lainnya yang kita melihat kemenangan sudah di tangan kita. Mungkin itu takwil sebagian para sahabat pada waktu itu. Dan ketika saya menyebutkan itu takwil, tentunya mujtahid apabila mereka benar mendapatkan 2 pahala, kalau seandainya mereka salah mendapatkan 1 pahala. Dan bersamaan dengan itu Allah Subhanahu wa taala telah memaafkan orang-orang yang mereka berbuat kesalahan di perang Uhud. Di antaranya yang lari dari perang Uhud pada waktu itu seperti Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Kemudian turunlah sebagian para sahabat sehingga tersisa hanya segelintir sahabat di bukit tadi. Kemudian Khalid bin Walid melihat dari kejauhan bukit itu kosong dari penjaga, akhirnya beliau menyerang dan kemudian banyak yang gugur dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan selanjutnya pada perang Hunain, para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya merasa ujub di dalam hati mereka. Ya, Rasulullah ingatkan, apakah dalam banyak momen Rasulullah ingatkan akan bahaya penyakit ujub. Ini adalah salah satu larangan yang dilarang oleh Rasulullah. Dan Nabi SAW berada di tengah-tengah mereka. Karena ujub yang ada dalam sebagian hati para sahabat, Allah Subhanahu wa taala mengalahkan pasukan muslimin di dunia. Dan tentunya di akhirat insya Allah mereka berada dalam surganya Allah yang gugur dalam peperangan tersebut. Pelajaran yang ingin saya ambil dan ingin kita petik para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah hari-hari ini. Seseorang yang menolak ajaran Nabi SAW, menjalankan apa yang dilarang oleh Rasul, tidak mengindahkan apa yang diperintahkan oleh Nabi, bukan dibangun di atas ijtihad, tetapi justru mereka menjadikan orang-orang yang mereka berjalan di atas sunnah, menyebarkan akidah Rasulullah, menyebarkan keyakinan Nabi, menyebarkan sunnah Rasulullah, mengingkari apa yang diingkari oleh Rasulullah SAW, dianggap sebagai orang-orang yang membawa ajaran kesesatan, dianggap sebagai orang yang memecah belah umat, dianggap sebagai orang membawa agama baru, dianggap sebagai antek-antek Yahudi. Kita tidak berbicara personalnya kita tidak berbicara personalnya guru-guru kita, tetapi kita berbicara konteks yang mereka ajarkan. Mereka mengajarkan kita apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang akidah, apakah Allah berada di atas arasy-Nya atau Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia di sepertiga malam, atau hadis-hadis yang lain yang datang dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dianggap ini sebagai aliran sesat. Ijtihad yang dilakukan oleh sebagian sahabat bisa mengalahkan mereka. Ya, dalam keadaan kemenangan itu sudah ada di tangan mereka. Sehingga harapan mana yang akan bisa kita harapkan kita bisa menang? Kekuatan mana yang kita bisa harap muslimin akan kuat kalau seandainya sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dihinakan? Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dianggap sebagai ajaran menyesatkan. Namun para hadirin dari sisi lain, kita tetap harus bersemangat. Mungkin ini karena ketidaktahuannya mereka. Ini karena ketidakfahamannya mereka, sehingga jangan sampai cacian, makian, dan celaan-celaan yang mereka keluarkan kepada orang-orang yang menyebarkan sunnah, sehingga membuat kita tidak semangat menyebarkan kebaikan di tengah umat Islam. Ada seorang ulama Syafi'iyah yang hidup di zaman Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Beliau ditangkap, dirantai dari tempat beliau tinggal sampai dibawa ke Baghdad dalam keadaan dirantai, dan kemudian dijebloskan dalam penjara, dan dalam penjara beliau juga tetap dirantai, tidak dilepaskan rantai tersebut. Beliau berkata, aku rela untuk mati di dalam mempertahankan akidah Rasulullah SAW agar orang-orang yang hidup setelahku mereka bisa mengetahui ada orang-orang yang mereka siap mengorbankan nyawa mereka untuk mempertahankan sunnah Nabi Muhammad SAW. Adapun kita hari ini para hadirin, kalaupun paling hanya cuman sekedar omongan saja,
Itu pun kadang tidak berani di depan kita, di belakang kita. Terus apa yang membuat kita harus mundur? Apa yang membuat kita harus takut? Kalau seandainya kita tidak kuat berpegang di atas sunnah ini, kita akan hancur. Dan tidak ada orang yang akan bisa mengambil manfaat dari sunnah yang kita bawa kalau seandainya kita tidak berpegang di atas sunnah ini. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ketika beliau mendatangi Baitul Maqdis dan berhasil merebut dari tangan penjajah. Apa kata Umar bin Khattab? Nahnu qaumun azzanallahu bil Islam. Kami adalah kaum yang Allah Subhanahu wa taala muliakan kami dengan Islam. Kami bisa merebut, kami bisa mengalahkan kalian, kami bisa menguasai kalian, kami bisa mengambil kembali Baitul Maqdis dari tangan kalian. Bukan karena kekuatan kami semata, bukan karena tentaranya kami, bukan karena senjata kami, tetapi kuatnya kami berpegang teguh di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Imam Malik rahimahullah berkata, tidak akan terperbaiki umat ini kecuali apa yang telah terperbaiki umat yang lalu. Iya, umat ini tidak akan kuat, umat ini tidak akan jaya, umat ini tidak akan berwibawa kalau mereka semuanya tidak kembali kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat dari sisi pendidikan para hadirin, pendidikan tahun 2023 jauh lebih hebat, jauh lebih maju, jauh lebih modern, jauh lebih banyak daripada tahun-tahun 70-an atau 80-an. Tetapi apakah kita melihat kondisi umat Islam hari ini semakin baik? Apakah kita melihat umat Islam hari ini semakin jaya? Apakah kita melihat umat Islam hari ini semakin maju? Mungkin mereka bisa maju teknologinya mereka maju dari sisi harta mereka. Tetapi dari sisi akhlak, adab kita kepada Allah, adab kepada Rasul, adab kepada manusia, kepada orang tua, mungkin ini sangat jauh daripada adab-adab orang terdahulu. Maka tidak ada cara dan jalan supaya kita bisa sukses kecuali seperti yang dikhabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza tabayatum bil 'inah wa akhatum adnabal baqar wa raditum biz zar' wa taraktumul jihad sallallahu alaihi mudullan la yanzi'an hatta turaju ila dinikum. Kalau seandainya kalian melakukan jual beli dengan cara riba dan kalian sibuk dengan ekor-ekor sapi kalian dan kalian sibuk dengan perkebunan kalian dan meninggalkan jihad di jalan Allah, ya, Allah akan memberikan kepada kalian kehinaan dan Allah tidak akan mencabut kehinaan tersebut sampai kalian semuanya kembali kepada agama Allah. Ini solusi yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perbaikan ekonomi adalah hal yang penting, tapi perbaikan ekonomi tanpa dibarengi dengan iman dan takwa dan mempraktekkan amal sunnah Rasulullah tidak akan bermanfaat sama sekali. Iya, perbaikan pendidikan dengan memperbanyak kampus-kampus modern, dengan banyak mengundang profesor-profesor dari seluruh dunia, ini adalah hal yang baik. Tetapi kalau seandainya tidak disertai kuatnya umat Islam berpegang teguh di atas sunnah Rasulullah, maka ini tidak akan memberi kekuatan sama sekali. Kalau umat Islam masih menganggap belajar agama adalah sebuah kemunduran, ya, menganggap mempelajari agama adalah sebuah kebodohan, ya, atau menganggap belajar agama ini adalah orang-orang pengangguran, bahkan anaknya yang kalau dia punya anak 7 orang, yang semuanya pinter, yang satunya dilihat agak blow on sedikit, baru dimasukkan ke pesantren. Iya, kalau semua sekolah di Jakarta Selatan ini nggak terima anaknya, sudah nggak ada lagi sekolah terima, baru dimasukkan ke pesantren. Gimana kita akan mendapatkan kejayaan? Di mana kita akan mendapatkan pertolongan? Kalau seandainya sunnah Rasulullah kita hargai dengan harga yang kita sebutkan tadi. Iya, para hadirin dan hadirat, semua kita sudah membaca sejarah. Umar bin Khattab bisa menguasai sepertiga dunia dan surga berada dalam genggaman beliau. Apa yang beliau punya? Apa? Baju beliau robek-robek. Bajunya ditampal dengan tampalan yang banyak. Beliau punya Allah, beliau punya Rasul, beliau kuat berpegang di atas talinya Allah Subhanahu wa taala. Dan terakhir, dengannya saya tutup kajian kita di malam hari ini para hadirin dan hadirat, yaitu yang keempat, kita beribadah kepada Allah
sesuai yang disyariatkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini sesuatu yang kita maklumi bersama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah bukan hanya kita kenang, bukan hanya kita berselawat kepada beliau, bukan hanya kita berpakaian atau berpenampilan seperti penampilannya beliau, tetapi kita juga harus beribadah sesuai dengan tuntunan yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sehebat apapun kita, sepinter apapun kita dalam agama ini, kita cuman pengikut. Tidak boleh merenovasi, tidak boleh menambah-nambah, dan tidak boleh mengurang-urangi apa yang telah dipraktekkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Seorang ulama tabi'in, Al-Imam Az-Zuhri berkata, Allahil bayan wa ala rasul balak wa alaina taslim. Allah yang menurunkan agama ini, Rasul yang menjelaskan kepada kita, adapun kita, kata Al-Imam Az-Zuhri, cukup untuk menerima apa yang telah digariskan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan saya sebutkan satu kisah, dengannya saya tutup kajian di malam hari ini. Para hadirin dan hadirat, suatu hari Salman Al-Farisi radhiyallahu taala anhu mendatangi rumah Abu Darda. Dan kemudian beliau mendapatkan Ummu Darda radhiyallahu taala anha dalam keadaan tidak terurus. Tidak layaknya seorang istri yang punya suami. Akhirnya Salman Al-Farisi bertanya kepada Ummu Darda, "Ya Ummu Darda, kenapa kondisi engkau seperti ini?" Kemudian dia berkata, "Sesungguhnya suamiku sudah tidak lagi butuh dengan aku." Iya, suamiku sudah tidak butuh lagi dengan aku. Akhirnya Salman Al-Farisi mencari tahu apa maksud dari ucapannya Ummu Darda radhiyallahu taala anha. Akhirnya Abu Darda waktu itu menghidangkan makanan kepada Salman Al-Farisi. Dan kemudian Salman Al-Farisi berkata kepada Abu Darda, "Ya Abu Darda, ayo makan dengan saya." Kata Abu Darda, "Saya puasa." Kemudian kata Salman, "Kalau kamu tidak makan dengan saya tidak akan makan." Akhirnya Abu Darda buka puasa. Puasa baik atau enggak? Di malam harinya Salman Al-Farisi mendapatkan Abu Darda salat malam semalam suntuk. Beliau berkata kepada Abu Darda, istirahat sesaat, istirahat. Ya, akhirnya karena tidak enak dengan Salman Al-Farisi, akhirnya Abu Darda tidur. Dan Salman Al-Farisi malam itu beliau tetap jaga dan beliau tidak tidur, dan prediksi beliau ini Abu Darda akan bangun lagi di malam hari. Dan ternyata benar, Abu Darda bangun lagi di malam hari, dan kemudian Salman Al-Farisi menegur kembali, Abu Darda tidur. Salat malam ibadah atau tidak? Ibadah. Sunnah Rasulullah atau tidak? Sunnah Rasulullah. Tapi berarti Abu Darda selama ini beliau tidak menyentuh istri beliau. Beliau punya sesuatu yang lebih nikmat, apa itu? Salat malam dan puasa. Kedua-duanya ibadah. Kemudian esokan harinya Abu Darda radhiyallahu taala anha berkata kepada Salman Al-Farisi berkata kepada Abu Darda, "Ya Abu Darda, likulin haqqin haqqah." Ya Abu Darda, segala sesuatu itu ada haknya masing-masing. Allah ada hak untuk kita ibadahi, badan kita ada hak untuk kita beristirahat, istri kita juga punya hak untuk kita layani. Iya, akhirnya Salman Al-Farisi menceritakan kepada Rasulullah SAW, dan kemudian Nabi membenarkan apa yang disampaikan oleh Salman Al-Farisi radhiyallahu ta'ala anhu arda'uhu. Perhatikan para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, hal yang dilakukan oleh Abu Darda ibadah, dalilnya jelas dari Al-Quran, dari sunnah. Salat malam, berpuasa, ini tidak ada khilaf di kalangan kita bahwa ini ibadah yang diajarkan oleh Nabi SAW. Namun ketika dilakukan secara berlebih-lebihan, melakukan melebihi dari batas yang telah dicontohkan oleh Nabi SAW, ini dianggap salah dalam syariat. Apalagi kalau kita melakukan sebuah ibadah, sebuah amalan yang tidak ada contohnya sama sekali dari Rasulullah, kemudian dia juga melakukan dengan menghabiskan apa yang dia punya, maka akan jauh lagi lebih terlarang. Jelas di sini? Saya sebutkan satu contoh kemudian saya tutup. Perhatikan netral. Ini sekarang haji itu kan harus menunggu 20 tahun sampai 30 tahun kan.
Ada sebagian daerah menunggunya sampai 90 tahun. Saya punya ide. Ya, saya punya ide. Pertama, ya, kita akan melakukan dengan batas waktu hanya 5 tahun atau 10 tahun saja. Tidak selama-lamanya. Ya, kita melakukan ibadah haji itu di Indonesia. Taib, kita buat Ka'bah sini, buat apa? Ada Arafahnya, ada Minanya dan seterusnya. Hanya 10 tahun saja. Taib. Nah, kalau ongkos haji 60 juta, kita hanya ambil 30 juta saja. Makanannya makanan Indonesia, udaranya udara Indonesia. Yang 10 jutanya kita geser dan kemudian kita taruh di Baitul Mal Muslimin. Insya Allah kita akan bisa mengumpulkan uang puluhan triliun atau mungkin ratusan triliun. Yang ratusan triliun itu kita gunakan untuk membangun ekonomi masyarakat. Bagus nggak kira-kira ide saya? Bagus nggak ide? Bagus nggak? Bagus kan? Nggak ada yang merugi orang lain kan? Bahkan yang menguntungkan orang lain. Tapi boleh atau tidak? Tidak boleh dalam syariat. Kenapa? Karena syariat kita sudah ditentukan ibadahnya di sini, waktunya di sini, tempatnya di sini. Dan itu bukan hanya sekedar haji saja, begitu juga dengan salawatnya, begitu juga dengan hal-hal yang lainnya. Bisa difahami di sini? Bisa difahami? Jadi tidak ada bagi kita dalam urusan agama kecuali hanya ikut apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Ya, mungkin ini materi yang bisa saya sampaikan pada kajian kita di malam hari ini, dan ada waktu beberapa saat kita akan jawab beberapa pertanyaan, tentunya sebatas kemampuan yang saya ketahui dan saya tidak dibebani oleh Allah apa yang saya tidak ketahui. Barakallahu fikum. Nah, silakan. Dakwah yang kita ambil itu membutuhkan apa? Ya. Jadi dakwah itu tanpa ada kalian tidak ada berarti. Cuman ada ustadz saja. Ada yang menyediakan mic, ada menyediakan apapun, kan nggak ada, akan berjalan dengan baik. Tetapi ketika masing-masing berjalan dengan apa yang dia mau, maka insya Allah kita semua mendapatkan andil di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jelas ya? Jadi yang berdakwah, antum saya nggak menyampaikan ilmu di majelis seperti ustadz-ustadz yang menyampaikan. Tapi ketika antum berta'awud, bekerja sama, ya, walaupun pekerjaannya cuma hal-hal yang mudah, insya Allah apa? Mendapatkan keutamaan yang sama. Alhamdulillah kita di Aceh sudah punya media-media dalam berdakwah. Ya, dan alhamdulillah banyak sekali manfaat yang didapatkan oleh muslimin dari media-media tersebut. Butuh ta'awun dari kita bersama. Akan bagaimana media-media yang sudah ada ini semakin baik dan semakin bisa dirasakan manfaatnya oleh saudara-saudara kita muslimin. Jadi siapa yang ikut membantu dan lain sebagainya dari media-media tersebut, insya Allah dia akan mendapatkan kebaikan yang sama seperti para pendakwah. Insya Allah Ta'ala ini akan menjadi pahala jariah untuk kita. Apabila setiap kajian yang di-live-kan melalui media Sunnah Aceh ini didengar oleh manusia dan menjadi sebab orang lain mendapatkan hidayah karenanya, maka pahala jariah tersebut akan tetap mengalir kepada siapa saja yang telah menjadi sebab tersebarnya ilmu agama melalui media ini, walaupun di antara kita telah meninggal dunia.